Jadi kita tuh pada akhirnya terlena pada kegemilangan, kegemerlapan, terlena pada hal-hal yang membuat kita nyaman, akhirnya kita tidak belajar lagi. Peradaban Islam sejak saat itu runtuh. Peradaban Islam sejak saat itu hancur. Ketika apa? Ketika semakin ya kita kembali lagi. Nah, ketika ketika sejarah itu begitu penting dan sampai di Al-Quran itu sepertiganya adalah berbicara tentang sejarah, maka generasi-generasi awal peradaban Islam itu memang belajarnya dari situ. Sampai-sampai di era Abbasiyah, tadi disebutkan ya, di era Abbasiyah awal, jadi Abbasiyah itu didirikan oleh dinasti Abbasiyah yang pertama kali dipimpin oleh As-Safah, si penumpah darah. Tetapi As-Safah ini hanya berkuasa 5 tahun, dan yang mendirikan benar-benar itu adalah Al-Mansur. Al-Mansur itu menjadi pendiri dinasti yang paling kuat, yang paling hebat, dan benar-benar membuat Baghdad menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Tetapi beliau itu kejamnya luar biasa. Saking kejamnya, pas mau meninggal, dia bikin amanah. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di tempat yang sangat-sangat rahasia. Karena waktu As-Safah dan Al-Mansur menghancurkan dinasti Umayyah atau Umayyah tadi disebutnya, yang beliau lakukan itu apa? Makam-makam dari dinasti Umayyah itu dibongkar semua, bongkarin semua, tulang-tulangnya diambil, dihancurkan, diketawain, dan kemudian udah dijelek-jelekin, udah dihancurin, dipatah-patahin, disimpan di bawah karpet, terus mereka pesta pora. Jadi benar-benar benci luar biasa pada dinasti sebelumnya. Nah, Al-Mansur ternyata kejamnya sama seperti sebagian besar orang-orang dinasti Umayyah. Maka karena dia berpikir sejarah, wah, nanti kalau saya mau mati, terus nanti ada yang mau beroposisi pada saya, jangan-jangan saya diperlakukan sama seperti itu. Makanya menjelang kematiannya dan kemudian ketika beliau meninggal, ada lebih dari 100 makam yang disiapkan. 100 makam, 99 palsu, yang satu untuk dirinya sendiri. Dan nanti ada adegan di film kayak film Joker gitu. Jadi setelah semuanya makam palsu dan asli itu disamarkan, ada yang di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Nah, yang menguburkan makam-makam itu, yang asli atau yang palsu, semuanya dibunuh. Biar nggak ada yang tahu. Saking kejamnya dia. Tapi dia tuh ngomong juga ke penasehatnya, saya tuh kejam luar biasa. Saya juga gak tahu gimana masa depan saya nanti di akhirat. Pokoknya saya tuh kejam. Ya, makanya pas dia punya anak, anaknya itu dikasih nama Al-Mahdi. Biar gak diserang. Biar, saya Al-Mahdi. Jadi gak jadi diserang. Nah sayangnya pada waktu itu Al-Mahdi itu banyak. Dan salah satu dari orang yang mungkin akan melahirkan Al-Mahdi itu dibunuh juga sama Al-Mansur. Siapa? Ja'far Shadiq. Yang secara teologis menjadi pendiri dari Syiah. Jadi Al-Mansur itu saking kejamnya, beliau itu suka ngebunuhin para ulama. Salah satu ulama yang paling terkenal yang dibunuh sama Al-Mansur siapa? Ada yang tahu? Iya. Siapa? Ya? Abu Hanifah, betul sekali. Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu, beliau itu kaya raya luar biasa sampai pondasi-pondasi Baghdad itu kan kota bundar. Nah, pondasi kota bundarnya itu dibikininnya sama Abu Hanifah, dibayarnya uangnya itu sama uang Abu Hanifah. Kaya luar biasa beliau tuh. Tapi diracun, digebukin, kemudian diracun sampai meninggal Abu Hanifah oleh siapa? Al-Mansur. Saking kejamnya dia. Nah, makanya anaknya Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi tidak mau, karena dia melihat sejarah, dia tidak mau mengulangi kejahatan ayahnya. Dia rombak total kebijakan menjadi kebijakan yang sangat baik, dan ketika Al-Mahdi meninggal, dia punya 2 putra, yaitu siapa?
Musa Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. Dua orang itu. Nah, di masa pemerintahan Al-Hadi yang berkuasa selama 10 tahun, apa profesi yang paling banyak dikuasai dan dikerjakan oleh penduduk Baghdad? Apa coba? Tukang fotokopi. Tapi fotokopi manual, kan zaman dulu ya. Tukang fotokopi tapi fotokopi manual. Artinya apa? Semua buku, semua cerita, semua kitab dari seluruh bangsa dibawa ke Baghdad, kemudian disalin, dikopi, termasuk kitab-kitab suci agama lain. Salah satu Injil tertua di luar kanonik yang diambil di sana itu adalah Injil Thomas. Diambil, dicopas di situ, dikopi, dan kemudian dipelajari semuanya. Kenapa? Karena orang-orang Baghdad pada waktu itu terobsesi pada cerita-cerita sejarah dari seluruh dunia. Saya sudah mendapatkan sejarah dalam Islam, dan sejarah dalam Islam itu mewajibkan kita untuk belajar sejarah secara keseluruhan. Sampai mufasir-mufasir pada waktu itu menafsirkan kata hikmah, kan di dalam Al-Quran itu sering ada kata Alkitab wal hikmah gitu kan. Itu ada sekitar 20-an ayat yang seperti itu. Nah, Alkitab ditafsirkan sebagai Al-Quran, Al-Hikmah ditafsirkan sebagai kitab-kitab yang berasal dari kebudayaan luar Islam. Makanya disebutkan hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang bilang kalau ketemu silahkan diambil. Apa? Siapa itu? Dari Zoom. Ustaz. Oh, dari Zoom. Mas. Jangan marah-marah ya. Nah, jadi mufasir dulu. Aman. Jadi mufasir jadi keselak saya. Mufasir dulu sampai mengartikan seperti itu hikmah. Jadi apa? Jadi diambil semua ilmu-ilmu peradaban-peradaban dari masa lalu itu sampai akhirnya orang-orang Islam berjaya. Siapa yang pertama kali menjadikan sejarah masa lalu itu sebagai bagian dari tradisi ilmiah? Nah, setelah Musa Al-Hadi meninggal digantikan oleh Harun Al-Rashid. Nah, inilah yang akhirnya mendirikan sebuah universitas pertama di seluruh dunia. Namanya adalah An-Nizam ya. Raudatul Hikmah. Raudatul. Yang nanti pada masa Al-Ma'mun putranya diganti menjadi Baitul Hikmah. Nah, Raudatul Hikmah itu adalah seluruh buku-buku di luar sana dibawa, diterjemahkan, dipelajari, dihubung-hubungkan dengan Islam. Karena gini, Islam itu, Al-Quran itu isinya bukan hanya ilmu, tapi perintah mencari ilmu. Dan karena itu perintah mencari ilmu, maka kita harus ambil semua ilmu itu. Jadi ketika misalkan kita belajar, ini dalam pikiran Al-Rashid dan sebagainya, jadi kalau kita belajar misalkan matematika, itu adalah ilmu agama. Karena kalau kita belajar matematika, kita bisa menghitung zakat. Belajar matematika, kita bisa bikin gedung. Belajar matematika berarti kita bisa bikin satu peradaban yang lebih besar. Kemudian ada pelajaran etika, kemudian ada pelajaran biologi, kemudian ada pelajaran kimia. Bahkan kimia itu didirikannya adalah oleh orang-orang Islam. Makanya kimia itu masih bahasa Arab sampai sekarang. Sampai akhirnya bikin salah satu yang paling terkenal sekarang, alkohol. Alkohol itu kan bahkan itu masih bahasa Arab. Ada alnya. Ada alnya. Memang begitu. Alkohol. Nah, karena apa? Ya karena semua ilmu itu adalah ilmu agama. Semuanya. Jadi gak ada ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, itu gak ada ceritanya. Kan kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, misalkan mau bangun masjid, kan pasti harus pakai ilmu dunia gitu ya. Arsitektur apa segala rupa. Maka arsitektur itu adalah ilmu akhirat. Jadi semuanya dipelajarin, semuanya diambil, sampai dunia, seluruh dunia itu benar-benar berhutang pada peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu akhirnya menjadi pusat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Kalau dulu ada peradaban Hindu dengan ilmu pengetahuannya, peradaban Yunani dengan ilmu pengetahuannya, peradaban Mesir dengan ilmu pengetahuannya. Nah, di dunia Islam, semua peradaban-peradaban itu, semua buku-bukunya dikumpulkan di satu tempat namanya Raudatul Hikmah.
Sehingga itu menjadi basis bagi mahasantri-mahasantri, di zaman dulu ya, mahasantri-mahasantri terbesar untuk masuk ke situ. Ketika Al-Rashid kemudian meninggal dan ada 4 tahun masa peperangan, karena Al-Rashid itu, Harun Al-Rashid itu punya ini masalah sama seperti raja-raja di seluruh dunia di zaman kuno. Istrinya banyak. Oke. Ketika beliau mau meninggal, dia harus mewariskan tahta ke siapa ya? Ada anak permaisuri, tapi jahat. Suka foya-foya. Namanya Al-Amin. Ada anak dari Selir, tapi pinter sekali. Pembelajar. Orang Mu'tazilah. Namanya Al-Ma'mun. Nah, milih yang pinter tapi anak Selir, atau milih yang agak nakal tapi anak permaisuri? Milih yang mana? Karena waktu bukan monarki kan ya, Iya, tidak bisa diturunkan langsung ke anak istri yang pertama dan anak yang tertua. iya. Berarti bebas memilih kan waktu Dia itu. bebas memilih. Nah, Mending jadi milih yang mana kalau ini? Oh, ini belum pernah poligami, jadi belum. enggak lah Masih ditanya. jauh ya, Mas. Nah, jadi ini seperti di tanah Jawa itu ada kejadian yang sama. Erlangga punya anak 2, ya kan? Siapa? Mapanji Garasakan yang selir sama satu lagi. Nah, Al-Ma'mun juga Al-Mansur Harun Al-Rashid juga sama seperti itu. Akhirnya punya anak 2, ya udah bagi 2 aja. Dari wilayah timur, dari Baghdad ke Khurasan, ke India, Afghanistan dan sebagainya, itu diserahkan kepada Al-Ma'mun. Yang sebelah sini 2 tanah suci sampai Mesir dan sebagainya itu diserahkan kepada Al-Amin. Nah, ini Al-Amin nanti pengen nyaplok semuanya, jadi perang 4 tahun di situ. Perang 4 tahun habis-habisan, terus diganti, akhirnya yang menang itu adalah Al-Ma'mun, yang solehnya tadi itu. Nah, yang soleh itu, maka Raudatul Hikmah dirubah menjadi Baitul Hikmah, di mana yang awalnya hanya perpustakaan dan pusat kajian, dan ada mahasantri di situ kecil-kecilan, berubah total menjadi benar-benar sebuah universitas yang perpustakaan itu hanya bagian darinya. Kalau di masa Harun Al-Rashid itu perpustakaan dan ada bagian kecil universitasnya, kampusnya. Nah, di zaman Al-Ma'mun dibalik. Jadi universitasnya, nah perpustakaannya itu di situ. Jadi itu akhirnya menjadi apa? Menjadi pusat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Bahkan ada sebuah kitab Romawi ditulis sama orang-orang Roma. Kitab itu penting. Al-Ma'mun nyuratin ke Raja Romawi. Mohon kiranya buku yang itu salinannya saya minta karena butuh untuk perpustakaan. Sama orang Romawi gak boleh. Ini kitabnya penting sekali buat kami. Ya bisa aja kami gandakan, tapi nanti takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau diserahkan ke orang lain. Al-Ma'mun langsung nantang, kalau nggak dikasihin, benar-benar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, ini keringetan itu orang Romawi itu. Keringetan. Ya udah dikasihin, dikasih. Bahkan Al-Ma'mun itu adalah khalifah pertama dan terakhir yang masuk ke piramida. Masuk ke piramida beneran, ada jebakannya, ada batu gelundungnya, apa segala rupa, beliau hadapi itu. Saking apanya? Saking sangat mencintai pada ilmu-ilmu. Sangat mencintai, ingin tahu identitas dari sebuah peradaban. Udah ketemu, bawa lagi ke Baghdad, ke Baitul Hikmah. Nah, jadi peradaban Islam dibangun dari apa? Dari kepedulian pada ilmu pengetahuan. Makanya sekarang peradaban Islam hancur, tertinggal. Kita tidak bisa jadi apa-apa sekarang. Kita hanya jadi bangsa penonton saja. Ketika kita misalkan punya handphone, handphonenya bukan buatan Muslim. Ketika kita punya mobil, mobilnya bukan buatan Muslim. Punya pulpen, pulpennya bukan buatan Muslim. Punya peci, coba lihat. Peci saya tulisannya misalkan ya yang dulu, Al-Misbah, made in China. Bahkan peci pun ternyata adalah buatan dari sana. Kalaupun ternyata ada yang pecinya, ada yang kerudungnya, bajunya buatan Muslim, mesin-mesin pembuatnya bukan buatan Muslim. Buatan Belgia, buatan Jerman. Iya kan? Nah, kenapa Islam sampai setertinggal ini? Kenapa bahkan pakaian yang kita gunakan pun harus bergantung pada bangsa-bangsa non-Muslim? Karena kita telah kehilangan semangat belajar.
kita telah mengabaikan masa lalu kita. Waktu Baitul Hikmah didirikan, dirubah dari Raudul Hikmah ke Baitul Hikmah, itu di situ ada 500.000 buku. Bukan bukunya ada 500, bukunya jauh lebih banyak. Tapi judulnya yang beda-beda itu 500.000 judul buku yang berbeda. Dari berbagai bangsa. Ketika umat muslim di akhir menjelang Perang Dunia I, di seluruh wilayah kekhalifahan, bukunya cuma 30.000 di seluruh wilayah Islam. Ingat, coba bayangin. Di zaman Baghdad, satu universitas 500.000 judul. Satu universitas. Di akhirnya, seluruh kekhalifahan cuma punya 30.000. Makanya kalau misalkan sekarang kita mau baca buku yang tadi itu, Ibnu Jarir At-Tabari, itu cetakan pertamanya bukan dari kita, tapi dari muslim. Kita habis. Kita kehilangan masa lalu kita kehilangan buku-buku kita. Buku yang dari Mu'tazilah sampai sama sekali gak ada yang ada sampai sekarang, udah punah semuanya. Buku-buku yang dari Ikhwanus Safa habis sama sekali. Tahu nggak, Al-Ghazali itu waktu dia bikin Tahafut Al-Falasifah, itu kan konteksnya dia berdebat kan? Berdebat dengan orang-orang Batiniyah, dengan orang-orang Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa itu salah satunya itu didirikan oleh muridnya Al-Farabi. Nah, kita tahu, kita baca bukunya Tahafut Al-Falasifah, tetapi kita gak tahu buku yang menjadi latar itu. Karena semuanya sudah punah. Jadi kita tuh pada akhirnya terlena pada kegemilangan, kegemerlapan, terlena pada hal-hal yang membuat kita nyaman, akhirnya kita tidak belajar lagi. Peradaban Islam sejak saat itu runtuh. Peradaban Islam sejak saat itu hancur. Ketika apa? Ketika semakin sedikit ada orang-orang yang menjadi pembelajar. Semakin banyak orang yang leha-leha, semakin banyak orang yang berfoya-foya. Maka di sini ketika saya diundang sebagai pembicara di tengah-tengah orang yang katanya belajar sejarah, mahasantri dari orang-orang Islam, saya minta semuanya di sini, mari kita sama-sama kuatkan kembali tekad kita sebagai pembelajar. Sebagai orang yang benar-benar akan menerbitkan masa depan yang cerah, karena kita saat ini sedang belajar sejarah. Luar biasa. Kita lanjut di diskusi ya. Oke, baik-baik.